Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Yap, yang baru aja rilis tanggal 15 Februari kemarin ya. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, segera nonton. Keren banget guys. Nggak usah dengerin omongan orang ataupun roastingan orang tentang film Ant-Man ini. Kalau memang kalian suka, tinggal nonton aja. Nah, kalau kalian nggak suka, ya itu monggo, tidak apa-apa. Sesuai experience dan juga pendapat masing-masing. Oke aja, tapi kalau dari aku, ini film udah well presentation banget, good job, dan aku rate 7,9 out of 10. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku mau nge-breakdown dan nge-review ya, penjelasan juga kepada kalian semua. Kita diskusi bareng tentang karakter Kang yang ada di Quantumania ini, atau biasa kita sebut Nathaniel Richard ya. Nama aslinya, variannya si Kang itu yang disinyalir merupakan Kang the Conqueror, tapi kok mudah mati ya guys ya. Apakah benar Kang yang ada di Quantumania itu di nerf habis-habisan supaya mudah dikalahkan oleh semut-semut aja, semut-semutnya Hank Pym, dan kok malah adu jotos sama Scott Lang dan ia malah kalah? Kayak nggak masuk akal gitu ya, seorang Kang bisa mudah banget mati di film ini. Kita pun masih belum tahu ia mati betulan atau enggak, atau mungkin hanya terserap saja. Masih unpredictable banget. Nah, jadi kita akan bahas masalah itu ya, karena kematian Kang yang ada di Quantumania ini akan sangat penting nantinya menurut teori untuk kedepannya di Avengers Kang Dynasty. Oke, tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu ya teman-teman ya, bagi kalian yang kelewatan video-video penjelasan dan breakdown aku yang lain, semuanya sudah aku buat videonya lengkap banget tentang Council of the Kangs, penjelasan post credit scene, semuanya sudah oke, semuanya sudah ready ditonton, linknya sudah aku pin di kolom komentar. Dan aku juga mau promosi ya kaos-kaos keren dari CoStar Store. Di sini ada banyak banget desainnya, kalian bisa pilih sendiri, bahannya berkualitas, printingnya juga oke banget, harganya juga terjangkau. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk order, langsung check out ya, link Tokopedia dan Shopee sudah aku taruh di description box. Langsung order aja ya guys. Oke teman-teman semuanya, jadi kita mulai langsung pembahasannya aja ya. Video ini aku dedikasikan khusus untuk ngebahas big villain di Ant-Man and the Wasp Quantumania, yaitulah ya si Kang itu, yang sampai sekarang kita masih nggak yakin, masih unpredictable, dan nggak tahu juga apa benar Kang yang kita lihat dan tonton di Quantumania itu merupakan the prime Kang the Conqueror yang paling jahat itu ya teman-teman ya, yang dari Earth 6311, atau bukan, atau hanya varian Kang yang lain yang lemah dan nggak terlalu hebat. Jadi topik ini juga jadi perdebatan kita semua ya, termasuk aku yang udah nonton. Ini benar nggak Kang yang jahat atau bukan? Kita tarik ulur di awal lagi nih. Kang yang kita lihat di Quantumania, kita sebut Kang Quantumania aja ya. Kang Quantumania ini kan masuk ke dalam subatomic universe atau quantum realm karena di exile atau diasingkan oleh para variannya. Varian Kang yang 3 orang itu, Scarlet Centurion, Ramatut, dan Immortus, karena dianggap si Kang Quantumania ini akan mengancam keberadaan mereka. Kita nggak ngerti ya mengancam dari segi apanya. Bukannya mereka sama-sama villain, namun setelah riset ternyata benar ya, Kang Quantumania ini berbahaya dan mengancam, baik untuk Immortus itu sendiri, Ramatut, Scarlet Centurion, dan varian Kang yang lainnya. Kenapa? Teorinya kalau kita perhatikan di awal film, Kang Quantumania ini berkata bahwa kekacauan yang dilakukan oleh dirinya yang lain itu terjadi secara bersamaan di berbagai timeline dan multiverse. Jadi kan semuanya jadi kacau ya. Setelah kematian He Who Remains yang dibunuh oleh Sylvie itu, berdatanganlah varian-varian Kang yang jahat-jahat ini, varian He Who Remains, setelah He Who Remains mati. Nah, si Kang Quantumania ini nggak suka dengan kekacauan itu, bukan karena dia orangnya baik dan ingin menyelamatkan kehidupan, bukan, karena dia nggak suka ada banyak variannya yang berbuat kekacauan itu. Dia pengen dia sendirian. Solusinya dia mau menghancurkan semesta dan timeline itu sekaligus dengan variannya juga. Jadi dia ini malah mau mengincar variannya juga, mau dibunuhin gitu loh. Nah, idenya si Kang Quantumania ini tidak disukai dan bertolak belakang dengan cita-citanya Immortus, Ramatut, dan juga Scarlet Centurion serta varian Kang yang lain. Makanya lah mereka bersama-sama menyatukan kekuatan untuk mengasingkan Kang Quantumania ini ke Quantum Realm. Itulah dia ketemu sama si Janet. Nah, jadi di sini ya letaknya, letak benang merahnya, kok bisa Kang Quantumania ini tidak disukai dan diasingkan oleh para variannya sendiri. Makanya itu Kang Quantumania itu pengen banget keluar dari Quantum Realm untuk membalas dendam kepada varian-variannya yang mengasingkan dan membuang dirinya itu guys, termasuk membunuh Kang
Kang variannya itu dan timeline mereka dan menghancurkan semesta mereka juga, termasuk kehidupan di dalamnya. Jadi nggak ada baik-baiknya sih sebenarnya Kang Quantumania ini. Kalau kita samakan dengan motivasinya He Who Remain di series Loki, mereka berdua ini sama ya. Motivasinya He Who Remain dan Kang Quantumania ini sama-sama pengen menghentikan kekacauan yang dibuat oleh varian-variannya. Namun caranya beda. Kalau He Who Remain membuat Sacred Timeline, menghentikan Nexus Event dari variannya sendiri yang jahat dan menghentikan Multiversal War. Namun kalau Kang Quantumania nggak mau dia ribet buat Sacred Timeline, langsung aja dia hancurkan, dia bunuh semua kehidupan hingga tersisa dia sendiri. Nah jadi ini kayak sama gitulah motivasinya ya. Sama-sama tujuannya sama, untuk menghentikan varian-varian mereka yang jahat. Namun yang satu mencapai tujuannya dengan melakukan kebaikan, namun yang satu mencapai tujuannya dengan pembunuhan massal. Tapi yang mau bagaimanapun Kang Quantumania ini selain He Who Remain, mereka semua psikopat dan jahat ya guys. Makanya itu Kang Quantumania pertama kali ketemu dengan Scott Lang sudah memperingatkan bahwa dia memang harus keluar dari Quantum Realm ini, karena Scott Lang harus siap-siap bertemu dengan dirinya yang lain yang jahat, sama kayak yang disebutkan oleh He Who Remain. Tunggu saja, varian-varianku yang jahat-jahat akan mulai berdatangan. Jadi omongannya Kang Quantumania dan He Who Remain sama ya, memperingatkan. Tapi ini masih sebatas teori aja ya teman-teman. Kita tunggu nanti di series Loki kedua. Tapi sampai sini kalian paham kan yang aku maksud? Karena kalau di filmnya sendiri ya teman-teman, percakapan mereka ini cepet banget, jadinya agak kurang nangkep gitu loh. Maka dari itu Kang Quantumania tidak disukai oleh varian yang lainnya, seperti di end credit scene. Berikut pun dengan He Who Remain yang tidak mereka sukai, merupakan varian Kang yang berbeda dengan yang lainnya. Makanya ia ditakuti dan diasingkan oleh Immortus, Ramatut, dan Scarlet Centurion. Tiga orang ini sebagai pemimpin dan leader ya Council of the Kangs. Jadi ketika mereka bertiga ini tahu bahwa Kang Quantumania itu disinyalir udah mati, mereka tuh kayak senang ya. Mereka berkata akhirnya yang kita asingkan mati juga, namun dibunuh oleh Scott dan kawan-kawan, bukan oleh mereka sendiri. Nah setelah ancaman Kang Quantumania ini berakhir, nah mereka merasa terancam lagi nih, karena si Scott Lang dan teman-teman sudah mulai mencapai multiverse, udah tahu tentang kebenaran dunia dan multi timeline. Wah ancaman baru lagi nih, kata si Immortus sebagai pemimpin Council of the Kang. Nah masalah kematiannya si Kang Quantumania ini, apakah kalian percaya dia sudah mati? Kalau aku sih tidak percaya ya. Selagi badannya itu tidak diperlihatkan hancur ataupun ada jasadnya, maka hanya ada dua kemungkinan, ia masih hidup terluka parah atau dia benar-benar sudah mati. Dan menurut aku Kang Quantumania ini masih hidup ya teman-teman, namun terluka parah. Dia malah kayak shrinking ya, atau kembali menciut, tambah menciut lagi seukuran bola inti energi time chairnya itu. Dan kenapa kok dia di sini terlihat sangat lemah dan tidak hebat juga? Lah pada dasarnya Kang atau Nathaniel Richard itu di berbagai universe adalah manusia biasa ya teman-teman, di berbagai timeline. Ia tidak seperti Scarlet Witch ataupun Doctor Strange ataupun Captain America, Hulk, Thor dan yang lainnya. Nathaniel Richard atau Kang itu hanya menggunakan kekuatan teknologi masa depannya yang canggih banget itu, dan gift atau kekuatannya ialah ada pada ilmunya, kejeniusan dan kepintaran si Nathaniel Richard itu aja. Jadi wajar kalau dia ini ya dikatakan lemah dan mudah kalah ya, karena dia manusia biasa. Dan juga ia kan diserang oleh ribuan bahkan ratusan ribu mungkin ya semut yang sudah berevolusi terkena time dilation dan menjadi semut-semut yang pintar, dan memang udah pintar dari awal ya sebelum mereka masuk ke Quantum Realm. Kang Quantumania juga terputus akses teknologinya di planet bumi, yang dimana ia memang manusia berasal dari planet bumi. Kalau di planet bumi, wah pasti dia udah banyak banget ya bahan-bahan, alat-alat, teknologi yang ia butuhkan untuk mengalahkan Scott Lang apapun itu deh. Pasti dia bisa hebat banget kalau di planet bumi dan tidak terjebak di Quantum Realm. Lah di Quantum Realm aja ia bisa membuat kota dinasti, kota Chronopolisnya, apalagi kalau di planet bumi ya guys. Jadi sekali lagi ini bukan karena Kang Quantumania ini di nerf ataupun dibuat kalah biar Scott Lang itu terlihat seperti hero yang bisa membunuh big villain. Enggak ya teman-teman, enggak terlihat di sini bahwa Kang Quantumania ini mati. Dia cuman terserap aja ke bola inti energi itu guys. Jadi jangan dibully ya si Kang Quantumania-nya, karena aku yakin banget bahwa Kang Quantumania ini akan kembali lagi ya. Dia ini nggak mati guys kayaknya ya, dan mungkin aja karena dia terserap ke bola energi ini, akhirnya ia mendapatkan kekuatan yang lebih hebat lagi.
itulah yang menjadikannya The Prime Kang the Conqueror yang kita tunggu-tunggu ya, seperti di komik The Prime Kang the Conqueror from Earth 6311. Bisa aja kayak gitu teorinya ya, seperti yang sudah pernah aku bahas di video-video pembahasan aku yang kemarin-kemarin kalau misalnya kalian ngikutin video aku. Gimana nih menurut pendapat kalian tentang Kang Quantumania ini? Apakah dia ini betulan mati atau sebenarnya dia hanya terserap aja, kemudian nanti keluar dari inti bola energi itu makin tambah hebat jadi The Prime Kang the Conqueror? Atau sebenarnya Kang Quantumania ini akan dipersiapkan untuk next project lainnya yang pastinya akan nge-surprisein, mengejutkan kita sebagai penonton MCU. Jadi ya seperti itu ya teman-teman, kayak aku omongin di awal video tadi bahwa baik Kang Quantumania ataupun He Who Remain, mereka berdua ini tidak disukain oleh varian Kang, termasuk Immortus, Ramatud, dan Scarlet Centurion karena motif dan juga cita-cita mereka yang berbeda gitu. He Who Remain sama Kang Quantumania ingin menghentikan varian-varian yang jahat karena mereka mungkin lebih layak dan sudah memperingatkan Avengers. Namun Immortus, Ramatud, Scarlet Centurion, dan varian Kang lainnya yang ratusan ribu itu tetap ingin berkuasa dan mengacau. Karena Kang Quantumania ini di salah satu scene di film itu dia berkata bahwa dia itu sudah melihat kekacauan di setiap realitas, chaos in reality, universe colliding, semesta-semesta bertabrakan, endless incursion, inkursi yang tiada henti. Nah, inkursi ya yang ada di Doctor Strange Multiverse of Madness itu, tabrakan antara dua Earth. Nah loh, Kang Quantumania aja udah tahu semua alam semesta, semua dunia, semua kehidupan hancur berkeping-keping hingga tak tersisa lagi. Nah, kata si Kang Quantumania gitu, artinya kan dia sebenarnya udah melihat hal itu dikarenakan oleh varian-variannya. Nah, makanya itu dia mau membunuh sekalian aja mereka semua ya, termasuk semesta mereka, termasuk timeline mereka, termasuk kehidupan di dalamnya. Jadi ekstrim juga ya caranya Kang Quantumania ini, nggak kayak He Who Remain buat Sacred Timeline gitu ya guys. Maaf nih kalau aku ulang-ulang, aku cuma mau menekankan aja. Yang jelas Kang yang kita lihat di Ant-Man Quantumania pastinya akan kembali lagi dan belum mati ya, cuman menghilang aja menjadi lebih hebat maybe. Dan oh iya, aku mau nambahin ada teori busuk gitu ya yang beredar di internet yang katanya si Kang Quantumania itu membahas tentang endless incursion, inkursi tiada akhir, menandakan kemungkinan setelah dia lenyap atau terserap ke bola energi itu, nanti dia akan muncul sebagai The Beyonder versi MCU. Tahu ya The Beyonder? The Beyonder ini akan ngelit kita ke even Avengers Secret Wars, incursion, collide between universes. Wow, ini teori gila banget ya. Jadinya The Beyonder malah jadi salah satu varian Kang, padahal kan itu udah beda karakter sih. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown video dari aku untuk karakter Ant-Man and the Wasp Quantumania, si Kang Quantumania itu kita sebutnya Kang Quantumania. Semoga bisa membantu kalian dan menambah informasi. Kalau mau nanya juga boleh di kolom diskusi ya, karena aku suka banget nih denger-dengar teori-teori dari kalian, karena aku juga perlu masukan dan juga tambahan informasi dari kalian ya. Aku juga masih terus riset dan belajar guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.